menikah dengan musuh bebuyutan. Dia melakukannya hanya untuk menjengkelkan saya. Setiap hari dia sengaja memanggil saya suami. Karena tidak tahan lagi, saya membalas dengan memanggilnya istri. Dia langsung meledak. Tapi tidak disangka semuanya menjadi tak terkendali. Kamu tadi memanggil saya apa? Istri? Panggilan itu terasa agak tidak cocok di antara kita. Tentu saja kalau kamu suka memanggil begitu. Saya juga tidak keberatan. Mau panggil lagi? Walaupun saya tidak terlalu ingin mendengarnya. Tapi mungkin kamu sangat ingin memanggil. Saya malah tidak mendengar kamu memanggil lagi. Tolonglah. Suamiku, panggil aku istri sekali lagi. Saya tak tahu harus berkata apa. Ini gila. Hari ketiga menikah dengan Liu Ruyan. Saya tidak tahan lagi. Karena gadis itu sangat menjijikan. Mengubah musuh menjadi pasangan itu sendiri sudah sulit diterima. Saya menggigit gigi dan memaksakan diri menahan. Siapa sangka dia masih memanggil saya suami. Tidak hanya secara pribadi, tapi juga di tempat umum. Panggilan pertama terjadi di pesta ulang tahun sahabat lama. Karena hubungan saya dengan Liu Ruyan dulu sangat buruk. Dalam semalam kami mengurus surat nikah. Hampir membuat seluruh lingkaran teman terkejut. Setiap orang yang melihat saya pasti bertanya, apakah kamu benar-benar sudah menikah dengan Liu Ruyan? Pertanyaannya terlalu banyak. Saya juga muak. Jadi saya mengakui di depan umum, ya, saya memang sudah menikah dengan Liu Ruyan. Teman-teman terkejut. Astaga, kalian berdua ternyata masih bisa menjadi suami istri. Besok matahari tidak akan terbit di barat, kan? Murah saja buat kamu, bocah. Masih ada yang menyesal dan mengeluh. Keluarga kalian akan bersatu melalui pernikahan. Kenapa tidak memberitahu saya? Orang ini cukup dekat dengan saya. Kami sering mengatur waktu untuk bermain bersama. Saya bercanda berkata, lain kali? Ya, nanti setelah saya bercerai, saya beritahu kamu. Dia menaruh tangannya di bahuku. Dia memijatnya dengan lembut dan kuat. Mendekat ke telingaku. Berbisik. Suami? Lagi ngobrol apa? Panggilan ini membuat orang-orang di sekitar Jing hampir melongo. Aku juga tidak terkecuali. Jin Huang melihat wajahnya masih berawan. Liu tersenyum dengan lembut. Sepertinya dia tidak menganggap panggilan itu begitu menggemparkan. Ada penonton yang berebut menjawab tentang pernikahan kalian. Ini adalah berita terbesar di lingkaran kami belakangan ini. Tidak ada tanda sama sekali. Kenapa kalian tiba-tiba saja mengurus surat nikah? Coba jelaskan alasannya. Kak Liu Ruyan tersenyum kecil. Apalagi alasannya? Tentu saja karena dia menahan nada panjang. Membuat semua orang penasaran. Baru saja dia bilang aku suka dia. Aku memang sudah lama suka. Astaga, aku tidak tahan lagi. Malam itu ketika pulang, aku berdebat hebat dengan Liu Ruyan. Kamu di luar, bisakah tidak begitu menjijikan? Dia dengan wajah tak bersalah, menyipitkan mata. Kenapa aku jadi menjijikan? Suamiku? Memanggilku suami itu menjijikan. Dia lebih tak bersalah. Tapi kami memang sudah mengurus surat nikah. Suami? Aku menarik napas dalam-dalam, tapi masih tidak tahan. Bisakah kamu tidak memanggilku begitu? Tidak bisa. Suami? Aku tak tahu harus berkata apa. Mungkin perceraian saja, tapi pernikahan tidak bisa diputus. Sikapku yang menolak malah membuat Liu Ruyan semakin keras. Sekarang dia tidak hanya memanggilku di depanku, tapi juga lewat chat di ponsel, selalu menjijikan aku. Saat itu aku sedang berkumpul kecil dengan temanku Chen Zi. Pesannya datang. Suami? Jam berapa kamu pulang? Aku agak merindukanmu. Malam ini bisa pulang lebih awal? Malam yang sepi tanpa kamu. Aku sulit tidur dengan bantal sendirian. Suami tidak di rumah. Sendiri marah. Panas tak tertahankan. Seseorang mencuri ibuprofen. Dengan rasa takut, aku menyerahkan ponsel ke temanku. Kamu bilang Liu Ruyan sakit? Teman melihat lalu tertawa. Dia cukup lucu. Untuk menarik perhatianmu, semua mulai pakai meme ini. Teman bersukaria. Liu Ruyan tidak mungkin diam-diam suka kamu. Kan? Berhenti? Aku memandangnya dengan tajam. Jangan banyak bicara yang bikin mual. Apakah memang begitu? Teman menepuk dengan siku. Aku jelas orang yang dingin dan tertutup. Saat berpasangan, kamu begitu kekanak-kanakan. Masih main sampai mengalahkan lawan. Kalau bukan untuk menarik perhatianmu, apalagi? Aku berdiri dan berkata, kalau kamu terus bilang begitu, aku akan pergi. Dia cepat-cepat menahan aku. Ayo ngobrol lagi sebentar. Bicara terus tetap tentang Liu Ruyan. Jangan sampai teman lagi menyebut kata-kata menakutkan seperti suka diam-diam. Aku berkata dengan wajah murung. Kau tolong pikirkan cara mengatasinya. Dia dengan wajah percaya diri berkata, itu tidak sulit. Gunakan cara orang itu untuk mengobatinya. Kamu juga panggil dia begitu. Aku langsung paham. Metode yang begitu brilian. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Aku akan langsung mempraktikannya. Teman kembali. Tapi aku menyarankan kamu jangan. Aku takut kamu membuat Liu Ruyan kedinginan. Aku meliriknya. Dengan cepat kembali ke rumah. Aku dan Liu Ruyan baru-baru ini tinggal di villa di distrik Songshan, yaitu rumahku. Atas permintaan orang tua, aku dan dia harus tinggal di satu atap. Membangun hubungan suami istri. Pindah-pindah rumah. Jadi beberapa hari ini terpaksa berbagi tempat tidur. Setelah sampai di rumah, Liu Ruyan sedang di sofa mengobrol dengan ayah dan ibuku. Meskipun dia memakai piyama, tapi punggungnya tegak lurus, duduknya tegak, mirip seperti menantu kecil yang sedang dilatih. Aku hampir tertawa karena penampilannya yang begitu. Ayahku menoleh dengan wajah jijik. Kenapa dia terus-menerus keluar? Tidak tahu harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ruyan. Aku mengganti dengan senyum. Dia berkata, aku akan menemani dia sekarang. Lalu mengalihkan pandangan ke Liu Ruyan. Lalu berkata, istri naik ke atas. Bukankah kamu bilang kangen aku? Liu Ruyan menatap dengan tatapan kosong. Wajahnya jelas tidak alami, dan masih terlihat agak tidak percaya. Kamu tadi memanggilku apa? Aku menahan tawa. Istri. Apalagi yang bisa itu? Dia menggosok tangannya, lalu tak tahan lagi menggosok pipinya. Baru kemudian dia berkata,
Oh, aku melangkah naik beberapa langkah ke atas namun tidak lupa melambaikan tangan padanya. Liu Ruyan yang masih kebingungan mengikuti saya masuk kamar. Setelah pintu tertutup, aku menekannya ke pintu. Ekspresi garang muncul. Haha. Cukup menjijikan buatmu. Dia jelas belum menyadari. Terdiam kaku selama beberapa detik. Ekspresi di wajahnya sangat dramatis sejenak. Istri? Istri? Istri. Aku menekuk pinggang. Dengan bangga memanggilnya. Satu demi satu panggilan. Suaranya tertahan namun keras kepala. Hubungan kami? Memanggil seperti ini tampaknya tidak cocok. Lalu kenapa kamu memanggilku begitu? Dia berbalik. Wajah menempel pada pintu. Tangan menempel pada bibir. Suara serak. Dan agak serak. Tentu saja. Kalau kamu suka memanggil begitu, aku tidak keberatan. Aku bersenandung padanya. Berbalik masuk kamar mandi untuk mandi. Setelah itu tidak ada lagi kata. Mungkin hanya beberapa suara ini. Istri membuat Liu Ruyan sangat jijik. Dia dengan jujur tidak menggangguku lagi. Dia juga tidak memanggilku suami lagi. Sampai lampu kamar tidur dimatikan. Aku setengah mengantuk hampir tertidur. Tiba-tiba terdengar dia di sebelah bantal mulai berbicara. Mau tidak kamu panggil lagi? Aku belum sempat bereaksi. Dia sudah mulai bicara sendiri. Meskipun aku tidak terlalu ingin mendengarnya. Tapi mungkin kamu sangat ingin memanggilku. Berpura-pura tidak mendengar? Kamu panggil lagi. Aku tertawa karena marah padanya. Baru saja ingin membantah. Tiba-tiba dia berbalik dengan bersemangat. Matanya menatapku tajam. Tolonglah, suamiku. Panggil aku sekali lagi. Istri? Ya, aku tak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya dengan curiga. Mencoba mencari petunjuk di wajahnya. Kata-kata temanku terus berputar di kepalaku. Aku terpuruk berpikir. Aku tidak mungkin benar-benar membuat Liu Ruyan merasa dingin. Kan? Aku menyalakan lampu samping tempat tidur agar tidak ketinggalan. Liu Ruyan. Ekspresi sekecil apapun di wajahnya. Dia bertanya. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Suaranya langsung menjadi tenang. Seperti permohonan penuh harap yang tadi. Hanya halusinasiku. Aku mencoba bertanya. Kamu suka dipanggil seperti ini? Dia mengangkat tangan menutupi alis dan mata. Dengan nada tak berdaya. Bukankah kamu yang memaksa memanggil begitu? Kenapa sekarang jadi aku yang suka? Dia tertawa. Ji Boda. Kau masih pandai mengkritik balik. Kekuatannya tak berkurang. Menyebut masa lalu membuatku marah. Masa remajaku yang penuh kebebasan. Hanya Liu Ruyan yang terus-menerus membuatku kesal. Aku dengan marah mematikan lampu dan berteriak, tidur. Mungkin karena gerakanku terlalu berlebihan. Tidur itu ternyata membuatku terbangun di samping Liu Ruyan. Saat lengan bersentuhan, kulit menempel satu sama lain. Aku dan dia terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali tangannya. Aku juga tidak mau kalah. Takut kalau terlambat satu detik, dia akan curiga. Aku memiliki niat tersembunyi. Di malam yang tenang seperti ini terasa agak ambigu. Liu Ruyan berkata pelan. Kamu sudah melampaui batas. Garis di tempat tidur ini menandakan aku dan dia berbagi tempat tidur. Ditentukan pada malam pertama. Mirip dengan garis 38 di meja belajar dulu. Lagi pula pernikahan kami dengan dia tergesa-gesa. Detik sebelumnya kami masih berseteru. Detik berikutnya harus berbagi tempat tidur. Ujian psikologi satu sama lain cukup berat. Jadi ada aturan batasan dengan garis ini. Melebihi batas ada hukuman. Aku patuh berbaring kembali ke tempatku. Dengan nada putus asa. Katakan, hukuman apa? Takut dia akan menyulitkanku. Aku berkata lagi, jangan terlalu berlebihan. Kamu harus pikirkan, kita masih harus tidur bersama lama ini. Suatu hari nanti kamu pasti akan melampaui batas. Kan? Liu Ruyan tertawa kecil. Tidak akan berlebihan. Dia berkata, posting di Moments, kamu akan selamanya mencintaiku. Aku terkejut sampai langsung duduk dari tempat tidur. Aku berkata, itu belum terlalu berlebihan. Jika bertaruh, terima kekalahan. Dia pun melakukannya. Ji Boda tidak mau mematuhi aturan permainan. Aku berpikir sejenak. Selalu ada kamu. Hari ketika Liu Ruyan jatuh ke tanganku. Aku menyalakan kembali lampu samping tempat tidur. Aku mengambil ponsel untuk mengedit Moments. Liu Ruyan mendekat. Tidak lupa mengawasi. Harus menambahkan namaku. Di depan nama, tambahkan 3 kata, istri saya. Setelah berpikir, dia berkata lagi, tambahkan emotikon cium di akhir. Aku menatapnya dengan marah. Kamu gila? Kan? Dia mengedipkan mata tanpa bersalah. Tidak apa-apa, suamiku. Gigi geraham belakangku hampir hancur. Sebuah Moments baru lahir. Aku akan selamanya mencintai istriku Liu Ruyan. Emoji cium. Banyak orang malam di lingkaran teman. Seketika suka dan komentar terus mengalir. Aku tidak berani melihat satu pesan pun. Cepat buang ponsel. Berbaring masuk selimut. Menutupi wajah yang memerah. Liu Ruyan malah mengambil ponsel. Tidak lupa memberi laporan secara real time kepadaku. Ting Ting mengucapkan selamat untuk kita. Aku penasaran kenapa dia berkata begitu. Liu Ruyan tidak berkata. Aku, Hui, mengangkat ponsel dan langsung melihat Ting Ting. Komentar pertama adalah Ji Boda. Apakah aku masih punya kesempatan? Liu Ruyan menjawab, di kehidupan selanjutnya saja. Ting Ting langsung berkata, Liu Ji, aku salah. Aku mendoakan kamu dan Ji Boda bahagia selamanya. Aku samar-samar ingat bahwa Ting Ting adalah lelucon yang kupakai di pesta ulang tahun sahabat kecilku. Pemberitahuan perceraian kepada pasangannya. Aku menatap Liu Ruyan. Kamu tidak serius? Kan? Mempertahankan hubungan baik kita di luar. Bukankah itu seharusnya? Liu Ruyan berkata. Atau kamu ingin semua orang tahu kita hanya perjodohan palsu? Aku dan Liu Ruyan memang perjodohan palsu. Dia menggantikan kakaknya. Aku menggantikan kakakku. Perkawinan antara keluarga Ji dan Liu sudah ditentukan sejak lama. Awalnya yang disepakati adalah kakaknya dan kakakku. Lagi pula mereka akan menjadi keluarga mertua. Aku pernah berusaha menjalin hubungan baik dengan Liu Ruyan. Ternyata hanya bisa dikatakan Liu Ruyan tidak layak. Aku bahkan sudah memikirkan setelah kakakku menikah, bagaimana aku harus berhubungan dengan Liu Ruyan. Pada malam sebelum
sebelum pernikahan, kakakku melarikan diri dari pernikahan. Liu Ruyan, kakaknya juga menghilang. Orang tua kedua belah pihak panik tak tahu harus berbuat apa. Begitulah mereka menempatkan aku dan Liu Ruyan di altar pernikahan. Aku masih ingat ketika keluarga memberitahu bahwa aku akan menikah dengan Liu Ruyan. Wajahku penuh keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Aku mencoba melawan, tapi orang tua yang cerdik tidak akan terjatuh dua kali pada hal yang sama. Langsung membuat aku dan Liu Ruyan mengurus akta nikah. Dari pemberitahuan sampai akta nikah kurang dari 1 jam. Xiao Hong mengubah sesuatu. Aku dan begitu saja berubah dari musuh bebuyutan menjadi pasangan suami istri yang baru menikah. Tapi pernikahan palsu seperti ini kalau diceritakan ke orang lain memang tidak enak didengar. Untuk menjaga muka kedua keluarga, mereka bahkan menyepakati sebuah versi untuk ditampilkan keluar. Aku dan menghabiskan waktu bersama siang dan malam. Secara diam-diam menumbuhkan perasaan. Tuhan tahu betapa ingin tertawaku ketika mendengar kata-kata itu. Juga merasa tersakiti. Apakah aku memang ingin mengakui kepada semua orang? Apakah aku selalu menyukaimu? Hehe. Aku lihat kamu cukup menginginkannya. Hari itu di pesta ulang tahun sahabat kecilku, tapi tidak terlihat sedikit pun ketidakinginannya. Dia berkata, memperhatikan kepentingan bersama. Mengerti atau tidak? Aku menghela napas. Tunggu sampai kakakku kembali. Aku akan menghabisinya. Tertawa 1 kali. Awalnya kamu malah memuji kakakmu yang menghindari pernikahan. Benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Tidak mau melanjutkan pembicaraan. Aku berbalik menghadapnya dengan punggung. Tidur sebentar. Setelah bangun, masih ada kabar buruk. Postingan di Moments yang aku buat karena hukuman ternyata memicu perbincangan panas di lingkaran teman. Versi terbaru sudah berubah menjadi aku yang selalu diam-diam menyukai. Aku mencintainya sampai mati. Pertengkaran dan gesekan masa lalu. Semua itu hanyalah trik kecilku untuk menarik perhatiannya. Aku benar-benar merasa ini sangat berlebihan. Aku malah menggunakan hal ini untuk memarahi. Ternyata dia malah tampak terkejut. Mungkin saja dia terpengaruh oleh apa yang mereka katakan. Aku mengerutkan alis dan berkata, maksudnya apa? Kamu selama ini diam-diam menyukaiku. Ya, aku tidak tahan lalu melontarkan mata putih dan berkata, aku diam-diam menyukai kakakmu, tidak akan menyukaimu. Sayang sekali. Dia berkata begitu. Kakak ipar, kamu hanya bisa bersamaku seumur hidup. Rumor yang beredar semakin berlebihan. Akhirnya aku menjadi orang yang terobsesi mencintai. Dan tidak hanya tidak membantu menjelaskan, justru memanfaatkan kesempatan untuk naik. Ada yang menanyakan hal ini. Dia dengan rendah hati menyatakan, ya. Dia agak mencintaiku. Aku benar-benar tidak tahan dengan rasa tertekan ini, dan bersumpah akan membalas. Kesempatan besar datang dengan cepat. Dia adalah teman masa kecil yang kembali ke negeri. Dia sudah belajar di luar negeri sejak SMA. Penyambutan kali ini, dia meminta semua orang memakai pakaian SMA saat bertemu dia. Aku tidak hanya memakai seragam SMA, aku juga membawa ransel yang biasa kupakai di SMA. Di dalam tas ada surat cinta palsu yang kuklaim ditulis oleh untukku. Aku akan melakukannya di depan semua orang. Secara sengaja maupun tidak sengaja memperlihatkan surat cinta itu. Aku ingin menjadi orang yang diam-diam naksirku sejak SMA. Aku ingin dia juga merasakan rasa tak berdaya menjelaskan. Pertunjukan dimulai. Mengenakan pakaian SMA. Orang-orang yang ikut pesta awalnya masih terasa canggung, namun cepat rasa kebebasan masa muda terlihat dari satu sama lain. Pesta penyambutan yang paling lepas. Tokoh utama, Shenmen, mengusulkan bermain permainan raja. Belum dimulai, lalu ada yang berteriak, jangan main terlalu besar. Di sini ada pasangan suami istri sejati. Itu mengacu pada aku dan aku tidak suka pasangan sejati. Kenapa? Kalau terpilih kamu harus cium wanita lain. Bagaimana kamu ingin Liu Ji melihatnya? Aku berpikir, bagaimana bisa dilihat? Tidak peduli dia menonton. Kalau begitu, lihat saja. Shenmen menyadari hal itu. Dia mengubah permainan menjadi truth or dare yang lebih ringan. Aku menopang daguku. Pikiran penuh dengan rencana besar yang akan dilaksanakan. Tidak sempat memikirkan apa yang sebenarnya dimainkan. Ternyata botol minuman memberi kemenangan di putaran pertama. Ada yang menanyakan, truth atau dare? Truth saja. Biarkan Liu Jie yang menanyakan. Ada yang bersemangat dengan pertanyaan truth antara pasangan kecil. Kami suka mendengarnya. Aku memutar kepala melihat. Dia hari ini juga memakai seragam SMA. Kemeja putih, rok lipit hitam, stocking putih. Sebenarnya aku dan dia tidak pernah membicarakan apa yang akan dipakai. Bahkan saat menghadiri pesta, kami bergantian. Mungkin karena saat itu aku dan dia duduk bersama. Berdesak di kerumunan, terasa ada nuansa pasangan muda. Liu Ruyan tertawa ringan. Suamiku, kamu di lingkaran temanmu bilang akan mencintaiku selamanya. Itu benar, sorakan terus terdengar di sekeliling. Hatiku berpikir orang ini benar-benar tidak malu. Dia tidak hanya ingin aku mengumumkannya di depan umum, tapi juga ingin aku mengakuinya dengan mulutku. Aku menggertakkan gigi. Jawabannya? Suasana pada saat itu memuncak. Aku berpikir dalam hati, nanti aku akan meminta Liu Ruyan bermain game yang seru. Kemudian kami bermain beberapa putaran lagi. Liu Ruyan, yang beruntung terus tidak terpilih. Aku tak bisa menahan diri. Memberi isyarat kepada saudara yang duduk diagonal denganku, Chenze, untuk menyerahkan tasku. Ini adalah ide kecil yang aku rancang dengan cermat, membuatnya menjadi diagonal. Gerakan satu langkah demi satu langkah, barulah dapat menarik perhatian seluruh ruangan. Saudaraku dengan senang hati menyerahkan ransel. Aku pura-pura tidak memegangnya dengan kuat. Tas jatuh ke lantai. Surat cinta bersama buku, tisu dan barang-barang lain ikut terjatuh. Jiang Chen yang duduk di sebelah kiri saya, sangat suka ikut keramaian. Dengan cepat mata dan tangannya mengambil surat cinta itu. Aduh. Ini apa? Aku buru-buru berpura-pura tidak tahu. Tidak tahu siapa yang ada di dalam tasku. Melihat bekas pada amplop. Sudah berumur lama. Jiang Chen membalik ke sisi depan lalu menghela napas. Tanda tangannya adalah Liu. Tidak mungkin itu ditulis oleh Kak Liu. Kan? Aku berpura-pura bingung. Melihat ke arah Liu Ruyan. Sayang,
Apakah kamu yang menulisnya? Aku berkedip dengan nada yang polos. Tapi tas ini sudah lama tidak pernah aku bawa. Kapan kamu memasukkannya? Liu Ruyan yang aku tuduh menjadi terlalu romantis. Ekspresinya beragam dan menarik. Tanpa menunggu jawabannya, teman-teman yang menonton sudah memiliki dugaan. Astaga, pasti sudah dimasukkan waktu SMA. Kan? Jadi Kak Liu di SMA sudah naksir diam-diam pada Jiboda. Keduanya terus bermain cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu melewatkan banyak hal. Kamu memang tidak pernah menyadarinya. Aku dengan tenang berperan sebagai anak laki-laki besar yang polos dan tak bersalah. Tidak tahu. Aku baru tahu ada surat ini. Sekelompok orang berteriak-teriak ingin membuka surat. Shen Men muncul dan berkata memang ada hal seperti itu. Dulu, surat cinta itu aku lihat dia menulis. Aku terkejut melihat ke arah Shen Men. Astaga! Ada lagi yang tak terduga, tentang kemungkinan Liu Ruyan pernah menulis surat cinta untukku, menyita semua tenaga dan perhatianku. Aku tak sengaja menoleh kepadanya. Dia tetap tenang dan santai. Bahkan dia masih punya pikiran untuk ikut mengolok-olok bersama orang lain. Sambil semua orang memperhatikan surat itu, barulah dia berbisik menjebakku. Bagaimana ini bisa disebut jebakan? Jika dia memang pernah menulis surat cinta untukku, ini jelas mengulang kembali masa lalu. Surat cinta palsuku dibacakan oleh Liu Ruyan di depan umum, dengan suara serak. Aneh sekali. Akhir-akhir ini aku selalu bermimpi tentangmu. Seseorang menutup giginya dan mengulanginya. Selalu bermimpi tentangmu. Padahal surat itu aku buat-buat sendiri. Tapi aku jadi merah padam karena suasana sorakan seluruh ruangan. Liu Ruyan masih membacanya. Kurasa aku mulai suka padamu. Kau? Tolong susun kalimatnya dengan jelas. Apakah ini suka atau cuma suka? Jaga tetap murni. Apakah kita masih siswa SMA sekarang? Apakah konten selanjutnya dari Kak Liu harus dibayar? Apakah kita masih bisa mendengarkan selanjutnya? Lanjutkan. 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 Liu Ruyan berbalik, menatapku dengan penuh perasaan dan berkata, Jiboda, teman sekelas, maukah kamu menjadi pacarku? Aku menutup wajah, menunduk, bahkan sampai mati tidak mau mengaku. Ini adalah konten yang kutulis sendiri. Jelas itu hanya beberapa kalimat yang sangat sederhana. Kenapa orang-orang ini membuatnya berantakan seperti buku dewasa? Tidak tahu kapan. Ada yang memimpin dengan teriakan, cium satu orang. Seketika sorakan, cium satu orang, hampir mengguncang atap. Dalam kebingungan dan panik, aku menatap Liu Ruyan. Dia hanya mengangkat tangan dengan sederhana. Seluruh ruangan menjadi hening. Surat cinta sudah dibacakan. Semua? Beri aku sedikit hormat. Mau dapat muka atau mau suami Liu Ruyan? Tanpa berpikir panjang, suami Liu Ruyan tertawa kecil, menjawab beberapa pertanyaan. Kami akan membiarkanmu pergi. Liu Ruyan mengangguk. Tanpa alasan, mulai tanya jawab cepat. Apakah surat cinta ini kamu tulis? Liu Ruyan melirikku. Dia menimpakan beban kesalahan padaku dengan ekspresi yang penuh rasa bersalah, malu, dan tak tertahankan. Itu aku yang menulisnya. Jadi kamu sudah diam-diam menyukai Jiboda sejak SMA? Sengaja menentang Jiboda. Apakah itu untuk menarik perhatiannya? Jadi pernikahan kalian juga kamu yang atur? Itu kata Liu Ruyan. Siapa yang menyuruhku menyukainya? Teman-teman langsung berteriak kegirangan. Berlarilah memberi kabar. Semua senang melihat keramaian seperti ini. Aku malah merasa campur aduk. Memang, semuanya berjalan persis seperti yang kupikirkan. Bahkan Liu Ruyan mengaku di depan umum. Tapi aku tetap rumit. Mungkin ada sedikit kegembiraan. Namun secara pribadi dia diam-diam menyukainya aku. Harus diakui, kontras ini membuatku terkesima. Tapi mengapa dia menyukainya aku? Lalu mengapa dia berhak menyukainya aku? Musuh bebuyutan menjadi pasangan sudah cukup rumit. Sekarang ditambah lagi perasaan pribadi. Bagaimana aku akan berinteraksi dengannya nanti? Di sisiku, aku sedih karena perasaan Liu Ruyan. Dia malah seperti tidak ada apa-apa melanjutkan ngobrol dengan semua orang. Aku langsung sadar. Orang yang menyukainya aku adalah orang yang diam-diam menyukainya aku. Juga dia yang gelisah. Orang yang gelisah dan tak sabar. Seharusnya dia yang panik terhadapku. Si yang diam-diam disukai. Aku dengan tegas melupakan Liu Ruyan. Menunggu sampai pesta selesai. Sudah larut malam. Supir datang menjemput aku dan Liu Ruyan. Kami duduk di kursi belakang. Kami berdua tidak berkata apa-apa. Suasana yang tenang memicu pemikiran. Seperti sekarang, kepalaku penuh dengan surat cinta itu. Aku bukan peduli apakah Liu Ruyan suka padaku atau tidak. Aku hanya merasa dia perlu memberi penjelasan. Memahami hal ini. Aku memutar kepala melihatnya dan bertanya. Di SMA? Kamu pernah menulis surat cinta untukku? Liu Ruyan tampak terkejut dan mengangguk. Teman sekamarnya pernah menulis. Aku belum pernah melihatnya. Dia menjelaskan bahwa aku tidak tahu perasaannya dulu. Tidak apa-apa, Liu Ruyan berkata, melihat sikapnya yang tenang. Aku tak tahan untuk bertanya. Jadi, kamu suka aku? Teman sekamarnya pernah suka padaku? Sambil mengedipkan mata. Maksudnya apa? Dia menatap jendela mobil. Suaranya agak hampa. Maksudnya tidak suka lagi sekarang. Sepanjang malam, kepalaku dipenuhi kalimat Liu Ruyan itu. Maksudnya tidak suka lagi sekarang. Aku menyadari bahwa aku memang mempermasalahkannya. Aku mempermasalahkan fakta bahwa Liu Ruyan pernah suka padaku tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak mengerti mengapa aku mempermasalahkannya. Tapi aku memang mempermasalahkannya. Aku bahkan merasa meskipun Liu Ruyan tidak pernah suka padaku sejak awal. Aku lebih baik daripada seperti ini sekarang. Pernah suka tapi sekarang tidak lagi. Apa artinya ini? Apa yang salah yang kulakukan? Apa yang kurang dari diriku sekarang dibanding dulu yang membuatnya senang? Kenapa dia tidak suka padaku? Aku berguling-guling. Tidak bisa tidur di bantal. Di sisi lain, Liu Ruyan tetap diam. Aku merasa sangat tidak adil. Kenapa si pelaku utama bisa tidur nyenyak? Aku sengaja membangunkannya. Dengan marah, aku berkata, pergilah tidur di sebelah. Suara Liu Ruyan terdengar dingin. Tidak seperti saat baru bangun. Dia bertanya mengapa suara napasmu mengganggu aku. Dia memanggil namanya. Kamu sebenarnya tidak tidur sama sekali. Aku malah menuduhnya. Karena kamu berisik,
Aku tidak bisa tidur. Liu Ruyan terdiam selama beberapa saat. Paman tertawa. Aku mengeluh terus-menerus. Seharusnya memang tidur terpisah. Tidur satu ranjang bisa menumbuhkan apa? Hubungan suami istri. Tidak mau tidur bersama lagi. Aku beritahu dia. Mulai sekarang aku tidur di kamar utama. Kamu tidur di kamar tamu. Kenapa tidak bisa jadi kamar utamaku? Aku menatapnya tajam. Apa kamu ingin berkelahi? Dia lagi gagal. Malam-malam harus memanggil orang. Siapa sebenarnya yang memulai pertengkaran? Aku berbalik dan tidak bersuara lagi. Padahal beberapa hari lalu juga tidur seperti ini. Padahal bukan pertama kalinya aku berbagi tempat tidur dengan Liu Ruyan. Tapi aku tetap gelisah. Melihat dia tidak menyenangkan. Bahkan suara napasnya membuatku kesal. Aku menatap titik cahaya di luar tirai. Aku berkata dengan kebingungan. Karena tidak suka. Lalu kenapa kamu mengatakannya di pesta? Apakah kamu sangat peduli? Liu Ruyan menanyakan apa? Masalah bahwa aku tidak menyukaimu lagi. Tidak peduli. Aku menolak keras-keras. Sangat tidak peduli siapa yang kamu suka. Siapa yang kamu suka, siapa yang kamu cintai, siapa yang tidak kamu suka. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Ya, suara Liu Ruyan setidaknya menjadi lebih dingin 8 derajat. Aku hanya mempertimbangkan keseluruhan. Sialan kepedulian itu. Sungguh membuat muak. Keesokan harinya, aku mengajak temanku Chen Ze untuk minum. Dia jelas masih dalam kegembiraan setelah menonton pertunjukan bagus. Begitu bertemu, dia langsung menanyakan, apakah semalam ada percikan panas dengan Liu Ruyan? Aku menggelengkan tangan. Jangan dibicarakan lagi. Aku menceritakan masalah yang menggangguku semalaman kepada temanku. Dia berseru, Liu Ruyan itu kayak bebek. Ya, mulutnya keras banget. Aku lambat mengerti. Jadi kamu pikir dia suka aku? Tentu saja. Dia bilang orang normal siapa yang bakal terjerat dengan lawan jenis yang tak terasa. Aku mengangguk. Masuk akal. Meneguk sedikit minuman. Aku tanya kenapa Liu Ruyan bilang tidak suka temannya. Tatapan matanya berkelana. Pandangan akhirnya jatuh ke arahku. Entah kenapa dia tidak berkata. Aku mendesaknya. Dia langsung bilang, tanya saja apakah dia suka kamu. Kalau begitu dia akan tahu. Dia menusuk keningku sambil menggoda dia. Kalian berdua masih tidur satu tempat tidur. Bagaimana menggoda kamu? Apakah kamu masih butuh aku mengajarkan? Aku tiba-tiba mengerti. Tapi masih agak bingung. Saudaraku mengulurkan tangan. Tolong katakan kebingunganmu. Aku tidak berani mengira akan ditertawakan olehnya. Tapi dia terus mengejarku. Menanyaku? Jadi aku harus mengungkapkan dengan pelan. Mau melampaui batas apa itu? Dia lebih penasaran. Mendekat. Aku ragu-ragu. Dengan ragu-ragu, aku memberitahunya secara halus tentang garis demarkasi di tempat tidur. Dia terkejut. Kalian berdua masih anak SD? Tidak, bukan. Dia lagi memarahi. Bilang anak SD yang berpacaran lebih dewasa daripada kalian berdua. Aku membantah. Jadi aku dan Liu Ruyan tidak berpacaran? Ya, lebih menyedihkan. Dia bilang kalian berdua suami istri. Aku tak tahu harus berkata apa. Padahal saat aku bernegosiasi dengan Liu Ruyan, kami menganggap ini sebagai urusan serius. Lalu kenapa di mulut saudara jadi begitu kekanak-kanakan? Aku tidak senang melihatnya. Dia dengan serius berkata, aku sudah mengerti Liu Ruyan. Aku mengerti semuanya. Dia menepuk bahuku. Pulang dan coba Liu Ruyan. Saat itu kamu akan tahu apakah dia suka kamu atau tidak. Meskipun dikatakan untuk menguji. Tapi ketika bertemu langsung masih agak gugup. Terutama aku dan Liu Ruyan. Hari ini pindah ke rumah Liu untuk tidur. Lingkungan yang asing. Tempat tidur yang asing. Aku sempat berpikir, lebih baik tidak jadi. Masih ragu. Liu Ruyan masuk sambil mendorong pintu. Dia melihatku berdiri di tepi tempat tidur. Dengan baik hati menanyaku, suamiku yang terhormat, mau tidur di sisi mana? Aku menggerutu padanya. Berjalan ke sisi kiri yang biasaku tidur. Membuka selimut. Tempat tidur Liu Ruyan lebih besar daripada milikku. Jarak di antara kami menjadi lebih jauh. Aku bahkan hampir tidak merasakan kehadirannya. Pikiran penuh dengan hal-hal yang ingin diuji. Suara Liu Ruyan agak pelan. Malam ini minum alkohol. Sedikit saja. Aku berkata sambil berusaha menutupi. Tidak sampai mabuk. Tidak akan melakukan apa-apa padamu. Liu Ruyan tertawa tanpa alasan. Lalu dia menutupi dengan batuk ringan. Oh, tidak apa-apa. Dia tidak berbicara. Ruangan sangat hening. Aku mencoba berguling. Sebaiknya dengan posisi sempurna bergeser ke sisinya. Tapi tempat tidur ini terlalu besar. Aku berputar satu kali tapi tidak menyentuh sisinya. Aku menghela napas pelan. Dalam kebingungan, sepertinya masih terdengar tawa dari sisi Liu Ruyan. Tapi aku tidak berani berkata. Juga tidak berani bertanya. Takut dia melihat niatku. Niatku terlalu memalukan. Aku berhenti di tengah tempat tidur. Beristirahat 2 menit. Kemudian mengumpulkan keberanian. Berguling setengah lingkaran. Akhirnya aku menggesek ke sisi Liu Ruyan. Waktu seakan berhenti pada saat itu. Aku merasakan suhu tubuh dan detak jantungnya. Dalam kebingungan, aku lupa mengapa aku berguling ke sini. Baru menyadari kemudian bahwa itu untuk menguji. Aku hampir ingin menyentuhnya sembarangan. Menyentuh sembarangan. Suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar. Sedikit serak. Kamu sedang apa? Aku tidak berani menjawab. Aku juga tidak tahu bagaimana menangani situasi offline ini. Maka saja pura-pura mati. Tapi dia tidak kooperatif. Bahkan tidak malu-malu mengungkapkan kepalsuanku. Aku tahu kamu belum tidur. Waktu 1 menit 1 detik berlalu. Aku senang rencana pura-pura tidurku berhasil. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, aku ditabrak olehmu. Ditabrak apa? Aku tiba-tiba sadar. Bangun dan pura-pura tidur. Tidak sempat lagi pura-pura mati. Dia menekan aku kembali ke sisinya. Tanya, siapa bajingan itu di tengah malam? Dia berguling ke atasku. Aku tidak berani menghadapi masalah ini. Menutup wajah. Aku mabuk. Aku tidak tahu dia mengangkat tangan yang menutupi wajahku. Menatap mataku langsung. Apakah kamu sudah mengerti? Kenapa kamu harus menggosok-gosok ke dalam pelukanku? Aku mengatup bibir tanpa bersuara. Dia tiba-tiba berkata,
Sudahlah, aku penasaran apa yang dia maksud dengan, sudahlah. Dia tiba-tiba mencium bibirku, atau lebih tepatnya menggigit. Dia rakus menyentuh setiap bagian bibirku, membuat pangkal lidahku sedikit kebas. Aku merasakan sakit. Secara naluriah ingin mendorong menara. Dia dengan cepat mengulurkan kedua lengan memeluk pinggangku, menyelipkan dirinya ke dalam pelukanku. Dia berbisik mengungkapkan, itu kamu yang dulu mengganggu ayahku. Lalu menunduk lagi dan mencium dengan garang. Mencium sampai akhir. Aku hampir tidak lagi merasakan keberadaan bibirku. Liu Ruyan menancapkan kepalanya di lekukan leherku, bernafas perlahan, seharusnya marah. Tapi Liu Ruyan sekarang terlalu berbahaya. Aku bahkan tidak berani menuntut kesalahannya karena ciuman paksa. Seorang wanita yang tidak merasa bersalah lagi mencium. Kali ini, pipinya berulang kali. Pandangan tiba-tiba bertemu tatapan garangnya. Tersenyum. Kalau kamu ingin memarahi, silakan. Aku menatapnya tajam. Bisakah kamu tidak mencium lagi? Tidak bisa. Dia bilang aku sudah menahan lama. Coba kamu mengerti tentang bibir. Ada juga rasa sakit seperti digigitnya dia. Aku menatap marah wanita yang tampak puas di depanku. Jadi, kamu sedang melakukan apa? Bukankah kamu sudah bilang tidak suka? Aku pikir aku sudah jelas melakukannya. Dia dengan lembut mengusap pipiku. Aku suka kamu. Aku selalu suka kamu. Tiba-tiba terasa geli karena pernyataan itu. Aku tidak mengerti. Lalu kenapa sebelumnya kamu menolak? Kalau aku tidak menolak, kamu akan bagaimana? Aku mencoba memikirkan sebuah hipotesis yang samar seperti asap. Belum menemukan kesimpulan. Liu Ruyan sudah lahir. Tidak heran dia setiap hari melawanku. Ternyata dia diam-diam suka aku. Mungkin biasanya aku ngobrol lebih banyak dengannya jadi dia senang. Tapi kenapa Liu Ruyan harus suka aku? Tidak. Kenapa dia berhak suka aku? Dia bahkan tidak layak menyukai tuan muda ini. Sudahlah, tidak peduli para pecundang ini. Bagaimana mereka bisa bicara tentang keberanian? Aku melihat nanti bagaimana Liu Ruyan akan melawanku. Aku menatap Liu Ruyan tanpa kata. Sesaat itu ada rasa kagum. Dia malah menebak tepat apa yang ada di hatiku. Liu Ruyan mencubit pipiku. Hanya kalau aku bilang tidak suka kamu, aku akan memikirkannya lebih dalam. Hal bahwa aku suka kamu. Aku menggertakkan gigi dengan marah. Kamu benar-benar terlalu memuji aku. Dia menciumku lagi. Mengenal diri sendiri dan lawan, 100 pertempuran tidak akan kalah. Tempat yang diciumnya terasa juga geli. Aku menutup wajahku, tidak mengizinkan ciuman lagi. Liu Ruyan dengan senang hati setuju, lalu berkata, mari kita bicarakan tentang kamu suka aku ini. Aku hampir secara refleks menolak. Bagaimana aku bisa suka kamu? Dia menghitung dengan jari-jari alasan mengapa dia tidak suka aku. Kenapa harus peduli siapa yang aku suka? Kenapa harus masuk ke selimutku tengah malam? Kenapa harus berbaring di sisiku membiarkan aku mencium terus? Aku memotongnya. Itu kamu memaksaku. Anggap saja aku memaksanya mengucapkan itu. Kamu tadi tidak menikmatinya, meskipun sangat tidak ingin mengaku. Tapi memang ada sedikit, terutama yang garang dan berani menggigit bibirku. Liu Ruyan memberi aku sensasi angin yang tenang. Setelah mengetahui bahwa dia gila demi aku, perasaan puas secara mental tak terlukiskan. Dia menyebut namanya. Kamu kembali mengingatnya. Aku menatapnya tajam. Aku mengingat kembali ciuman pertamaku. Ada urusan apa denganmu? Dia mendekat lagi dan mencium sekali lagi. Kebetulan sekali. Aku juga ciuman pertamaku. Aku tak tahan, melontarkan dua kata kepadanya. Sekilas saja terlihat tidak berpengalaman. Giginya malah menabrakku. Liu Ruyan sama sekali tidak peduli. Dia mendekat lagi, mencium beberapa kali lagi. Aku akan mendapatkan pengalaman. Aku panik menyembunyikan diri ke dalam selimut. Sepenuhnya mengisolasi perilaku seperti woodpecker Liu Ruyan. Di luar selimut, tawanya cerah. Bersembunyi sampai ke ujung langit tak ada gunanya. Udara di selimut keluarga Su tipis. Aku merasa agak sesak. Diam-diam menampakkan setengah wajah. Dengan suara serak menanyakan padanya, kenapa kamu menyukainya? Dia menghela napas setengah mengerti. Andai aku tahu alasannya, akan lebih baik. Mengetahui mengapa aku menyukaimu, lalu berhenti? Tidak akan ditertawakan Shen Men selama bertahun-tahun. Kenapa dia menertawamu? Menertawaku tidak berguna. Sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Saat paling berani ternyata saat menulis surat cinta di SMA. Jujur, surat cinta itu memang tidak pernah kuterima. Tidak apa-apa. Pernahkah kamu berpikir untuk mengungkapkan langsung? Liu Ruyan menatapku sekilas. Takut dia akan menciumku lagi. Aku cepat-cepat menyelinap kembali ke selimut. Dia tertawa terdiam. Sebenarnya saat itu aku agak takut padamu. Takut aku akan penasaran dan keluar. Sulit membayangkan kata-kata seperti itu keluar dari mulut Liu Ruyan. Kamu bebas bilang sesuatu padaku. Aku bisa memikirkannya berlama-lama. Kamu secara tidak sengaja menyentuhku. Aku tidak bisa tidur berhari-hari. Seluruh diriku terpengaruh olehmu. Berani lagi mengaku perasaan? Dia bilang aku tidak bisa menerima kamu menolak aku. Hal ini membuatku bingung saat mendengar dia berkata. Saat itu aku berpikir semua orang memang punya kekurangan, terutama kamu, si anak kaya yang dimanja. Aku ingin lebih banyak berbicara denganmu, menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Siapa tahu suatu hari aku tidak lagi menyukainya. Lalu aku menyadari bahwa aku tak bisa diselamatkan. Bahkan kekuranganmu pun kupandang sangat menggemaskan. Aku menendangnya. Aku tidak punya kekurangan. Kamu malah membalikan tuduhan dengan keahlian luar biasa. Apakah masih perlu aku tekankan lagi? Sebenarnya aku tidak bermaksud menyukainya selama ini. Sepertinya tanpa sadar kita sudah saling kenal sekian lama. Kalimat Liu Ruyan itu membuatku agak melankolis. Sekejap. Memang bertahun-tahun menyukainya tidak berarti kamu kalah. Lagi pula selama bertahun-tahun itu aku sudah kalah total. Dia berkata, jika aku bersedia seumur hidup menjadi pecundangmu, maka, maukah kamu mengakui bahwa kamu suka aku? Aku sengaja menggoda dia. Tidak mau. Aku tidak suka kamu. Liu Ruyan akan tinggal. Aku menepuk bahunya. Kamu jadi pecundangku dengan patuh saja. Dia marah dan panik. Mulai lagi. Aku seharusnya sudah menebaknya. Begitu aku mengakui aku suka kamu, kamu akan menjadi seperti ini. Jiboda.
Aku seharusnya sudah menebaknya. Aku tertawa terbahak-bahak. Ada rasa seperti berhasil membalikan banyak pertarungan. Sudah berkelahi lama. Dia kembali menunduk ke pangkal bahuku. Dengan suara lembut menggoda. Jiboda suka aku? Kan? Suka aku? Kan? Jiboda suka aku? Kan? Suaranya lembut dan kuno. Tak terkalahkan di alam semesta. Sangat memikat. Tuan tampan Jiboda. Tolong? Aku memohon. Kamu suka aku? Kan? Mungkin karena malam terlalu memikat. Dalam keadaan setengah sadar, aku menjawab, baik. Liu Ruyan yang sepenuhnya melepaskan diri. Aku agak tidak bisa menahan. Atau bisa dibilang tidak ada yang bisa menahan. Aku pikir memanggil suami sudah batasnya baginya. Tidak kusangka dia masih bisa memanggil sesuatu yang lebih berlebihan. Dia. Kalimat yang selalu dia ucapkan setiap malam sebelum tidur adalah, Tuan Jiboda, aku datang melayanimu untuk beristirahat. Malam ini dia lagi mendekat. Garis demarkasi yang dulu ada kini sudah tidak ada artinya. Aku tidak tahan menuduhnya. Kau lagi melampaui batas. Kalau begitu, hukumi aku. Liu Ruyan berkata pelan. Tuan Jiboda, kau boleh menghukummu dengan cara apa saja. Salahnya dia terlalu tidak malu. Aku memusingkan kepala tapi tidak menemukan cara yang benar-benar bisa menghukumnya. Bahkan memarahinya 2 kali saja, takut dia malah senang. Aku mengulurkan lengan dan berkata, pijat bahuku? Ya, sambil memijat tangannya. Begitu sampai ke tempat lain. Aku sudah siap sebelumnya. Dengan tenang, aku melesat. Berani sekali tidak menghormati tuanku. Liu Ruyan menundukkan alis dengan lembut. Tuan? Waktunya sudah tiba untuk memanjakan yang kecil. Aku tidak puas. Bagaimana mungkin tidak ada tuan seperti kamu yang harus dimanjakan setiap hari? Suaranya tenang dan lembut. Jika tuan tidak bisa, maka aku juga bisa menahan. Lagi pula tuan sibuk mengurus banyak urusan. Tidak terhindarkan ada saat-saat ketika tenaga tidak cukup. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Aku bersedia mengorbankan diri demi tuan. Aku tahu itu menggoda aku. Tapi aku tetap terjebak dengan keras. Aku mengangkat selimut. Sekejap lagi, malam yang lengket dan melekit kembali. Sekarang hubungan antara aku dan Liu Ruyan menjadi jelas. Masih terjadi satu hal yang tidak terlalu besar maupun kecil. Kakak perempuan yang menghilang dan kakak laki-laki yang aku hindari pernikahannya keduanya kembali. Fakta ini terlalu aneh. Sampai-sampai saya curiga ini sejak awal memang konspirasi. Dia menjemput saya tapi saya tidak berani bertanya. Jadi saya pergi mencari kakak saya. Dengan nada mengeluh. Kamu masih ingat untuk kembali ya? Dia tertawa pelan. Menikah dengan Liu Ruyan seru gak? Tidak seru. Aku dengar kalian belakangan ini sangat akrab. Aku tidak suka. Aku ini malah menikah untukmu. Ah? Adik bodoh. Dia menatapku sambil tersenyum. Pasangan menikahnya sudah berubah jadi kamu dan Liu Ruyan. Semua orang bisa lihat kalian berdua tak terpisahkan. Tapi kamu sendiri masih belum menyadarinya. Ternyata ini memang konspirasi. Dia menusuk kepalaku. Kalau ganti orang lain, kamu bisa setuju menikah dengannya begitu cepat? Mungkin keluarga akan berantakan. Aku merasa cukup setuju. Dari pemberitahuan sampai mengurus akta nikah kurang dari 1 jam. Aku memang menerima dengan cepat. Benar-benar tanpa rintangan mental. Kalau ganti orang yang cocok, aku tidak berani membayangkannya. Sebenarnya aku agak suka Liu Ruyan. Ya, tanpa sadar aku sampai di depan gedung grup keluarga Liu. Membayangkan Liu Ruyan sedang bekerja di sini. Aku ragu 2 detik. Aku tetap mengangkat kaki dan masuk. Jalan lancar sepanjang. Sampai ke kantor presiden. Liu Ruyan melihatku datang. Sangat gembira. Tuan datang memeriksa pekerjaan. Aku bilang, di luar jangan panggil aku. Yang ini cukup dipanggil di tempat tidur. Kenapa di luar juga salah-salah? Tidak ada orang lain. Jiboda? Tuan tidak perlu malu. Aku dibawa duduk di sofa oleh dia. Pandangan melintas melihat tata letak kantor ini. Sebenarnya dulu pernah datang banyak kali. Selalu datang dengan identitas musuh bebuyutannya untuk membuat keributan. Sekarang identitasnya berubah. Bahkan suasana hati pun berubah. Minum apa? Aku bilang 2 kalimat saja. Lalu pergi. Liu Ruyan sejenak tampak serius, seolah penasaran. Ada kata apa yang layak membuatku datang khusus ke sini? Aku membuka mulut. Dilihatnya begitu menatapku. Lalu terasa sulit untuk diucapkan. Menyampaikan permintaan. Jangan menatapku. Ya, aku juga tak berani menatapnya. Suara menunduk seperti dengungan nyamuk. Sepertinya aku agak suka padamu. Dulu aku bilang pelan-pelan. Mungkin aku juga suka kamu. Tapi aku tidak menyadarinya. Liu Ruyan terus tidak bersuara. Aku curiga dia tidak mendengarnya. Aku memutar kepala melihatnya. Namun diam-diam menatapnya dengan sepasang mata penuh kasih. Tatapan itu terlalu terbuka. Wajahku langsung memerah. Liu Ruyan bertanya dengan suara lembut. Dia ingin memberitahuku. Bukankah kamu selalu ingin mendengar aku mengaku? Aku tiba-tiba gagap berkata. Pokoknya, kali ini aku bilang, dengarkan saja. Suasana benar-benar tegang. Aku berdiri lagi. Aku akan pergi dulu. Dia langsung menggenggam pergelangan tanganku. Telapak tangannya panas. Dia tiba-tiba melompat ke dalam pelukanku. Datang khusus. Atau mengucapkan kata-kata seperti ini. Membuatku bagaimana melepaskanmu. Dia menciumku. Ciuman lembut menyebar di seluruh pipiku. Akhirnya di bibir. Tidak tahu berapa lama kami berciuman. Hanya ingat sampai akhir ciuman. Aku sudah tak kuat lagi keluar dari kantor dia. Dia berbaring di pelukanku. Mengintip sesaat. Selesai. Aku benar-benar ingin menyukai Tuan Jiboda selamanya.